Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 10 ayat 34, dilanjutkan dengan bab 11 ayat 1. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Pada suatu hari, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Jangan kalian menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah si isi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi putranya atau putrinya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya demi aku, ia akan memperoleh kembali. Barang siapa menyambut kalian, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang yang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sungguh ia takkan kehilangan upahnya." Setelah Yesus selesai mengajar ke-12 rasulnya, ia pergi dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil dalam kota-kota mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini, Yesus dan pedang. Mendengar kata pedang akan muncul dalam pikiran kita hal-hal yang berhubungan dengan peperangan, sebab pedang merupakan salah satu perlengkapan perang atau bertempur. Dengan kualitas ketajamannya, pedang bisa membunuh dan memisahkan. Pedang bisa menghancurkan dan membinasakan. Apa kata Yesus dalam Injil hari ini? Sabda Yesus diumpamakan sebagai pedang yang tajam. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sabda Yesus sebagai pedang berarti sabda itu tajam, sabda itu kritis, dan sabda itu relevan menyentuh realita kehidupan kita manusia. Sabda dan ajaran Yesus bagaikan mercusuar yang mengarahkan kapal sampai ke tujuan. Sabda ajaran Yesus pedoman hidup manusia untuk sampai pada kehidupan kekal. Berhadapan dengan gemerlapnya dunia zaman ini, Yesus mau kita menggunakan pedang. Itu berarti kita mesti kritis dan tegas terhadap setiap tantangan dan godaan. Setiap saat kita dihadapkan dengan pilihan pedang atau damai. Maka sikap kritis terhadap setiap godaan sangat memungkinkan setiap pengikut Kristus menikmati damai yang ia sediakan bagi siapa saja tanpa memandang suku atau ras, agama, dan golongan. Damai Kristus tanpa syarat diberikan kepada orang yang mau datang kepadanya. Hendaknya setiap kita umat Kristus menjadi pembawa damai bagi sesama dan bagi dunia yang sedang kita hidupi ini. Bukan mustahil, bersama dan dalam Kristus kita pasti bisa. Saudara terkasih, karena beriman kepada Kristus, kita seringkali harus berbenturan dengan pihak lain. Dalam tatanan dunia masa kini, kita didorong untuk memakai karunia Kristus untuk mengupayakan keharmonisan. Sesudah memperkuat iman itu, kita lalu bergerak keluar, menawarkan dialog dan rekonsiliasi sosial yang menjangkau semua elemen masyarakat. Dalam dialog, pedang itu bukan penghancur, melainkan pengasah sikap kritis dan kerelaan untuk menghargai sesama yang berbeda.
Dalam perbedaan, kita saling memperkaya satu sama lain dalam iman, harapan, dan kasih. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami di awal hari ini. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang akan tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.